Jangan coba-coba berbuat gegabah. Kalau sampai pernikahan dua keluarga ini gagal, keluarlah dari keluarga Shen. Tuan Luo, baju pestanya belum dicoba. Tidak perlu. Bos, Lepaskan bajumu. aku jadi serba salah, bos. Soalnya, ini kan pernikahan keluarga Shen dan Luo. Itu urusan mereka, bukan urusanku. Dengar ya, sebelum aku menemukan orang yang benar-benar kucari, aku tidak akan menikahi siapapun. Kalau kamu yang sangat ingin menikahinya, silakan saja. Kakak, orang seperti kamu yang cuma diambil dari panti asuhan bisa menikahi orang terkaya dari keluarga Jiang? Itu sudah sebuah kehormatan. Jangan tidak tahu diri. Mari kita sambut. Memasuki ruangan mempelai pria. Wah, tidak baik, tidak baik. Tuan Muda Luo kabur. Kabur dari pernikahannya. Apa katamu? Katanya sih Tuan Muda Luo memang tidak suka wanita. Makanya dia kabur. Bisa juga sih. Dia meremehkan Shen Muyan. Dia kan cuma anak panti asuhan, kampungan yang diambil keluarga Shen. Kalau kamu mau menikahinya, Nona, mau kemana? Pernikahan ini, siapa yang mau nikah? Silakan. Apa masih bengong? Cepat kejar dia. Bos, di lokasi pernikahan sudah kacau balau. Bagaimana kalau Anda kembali saja? Aku ulangi, sebelum aku menemukan orang yang benar-benar ingin kucari, aku tidak akan menikah. Oh iya, mobilmu kupinjam dulu. Ini bukan aku. Apa ini? Kenapa tenagaku tiba-tiba jadi sebesar ini? Dia kok kayak pernah aku lihat ya? Nona, jangan lari-lari dong. Anda harus ikut perjodohan. Ini adalah kewajiban Anda sebagai putri. Grup Shen. Orang yang sudah puluhan tahun di keluarga Shen, terus Shen Zihan, urusan perjodohan macam ini, mana mungkin sampai ke aku? Tapi menurut aturan keluarga, Anda harus menikah dalam waktu 3 bulan. Kalau tidak, warisan Shen tidak bisa Anda terima. Cuma menikah doang? Katanya, si putra sulung keluarga Luo itu suka sama pria. Mending aku cari pria sembarangan aja buat nikah. Bu, masih jomblo? Apa? Tenaga perempuan ini. Tenaga perempuan ini. Kok besar banget? Hei, bangun. Bisa nggak kamu nikah sama aku? Aku buru-buru nih. Untung deh kamu. Ini kan ciuman pertamaku. Maksud kamu apa sih? Bung, aku bayar kamu 5 juta. Jadiin suami palsuku. Setahun gimana? Pernikahan, kontrak, ini kesempatan buat ngeles dari desakan nenek buat nikah. Pas banget sama rencanaku. Oke, deal. Lihat kan? Aku sudah capin dia. Sekarang kamu orangku. Lihat, siapa yang berani ganggu? Dia. Nona, kamu ini. Nggak boleh. Bukan urusan kamu boleh atau enggak. Gini, aku perkenalin diri dulu ya. Namaku Shen Muyan, tinggi 165, berat 44 kg. Sekarang kerja di Grup Shen, jadi manajer umum. Namaku Luo. Lagi pula ini kan cuma pernikahan kontrak. Gak usah kasih tahu dia. Identitas asli saya. Nama saya Zomi. Usia 27 tahun. Tinggi 183 cm. Berat badan 65 kg. Tidak merokok, tidak berjudi. Tidak ada kebiasaan buruk lainnya. Saat ini bekerja di kelompok Luo. Punya mobil. Maaf ya, itu benar-benar kecelakaan. Tenang saja, biaya perbaikan mobil pasti akan kubayar. Bos, akhirnya ketemu juga. Bukan aku. Damn. Ini Sepupuku. Perkenalkan, yang ini adalah kakak iparmu. Kakak ipar. Halo kakak ipar. Halo kakak ipar.
Aku tahu pernikahan kita ini agak terlalu terburu-buru, tapi nggak apa-apa. Rumah dan mobil aku yang urus. Kamu nggak perlu bayar mas kawin sama sekali. Kakak, ganti kakak ipar baru. Kok nggak kasih tahu keluarga? Shen Zihan, kamu mau apa? Kakak, tentu saja aku datang buat menjemputmu pulang. Kamu kabur dari pernikahan lagi, terus sembarangan cari orang buat nikah. Muka ayah kamu taruh di mana? Kamu yang begitu peduli muka, kenapa nggak kamu saja yang nikah? Perkara baik kayak gini, ya pasti kakak yang dapat dong. Aku mana berani rebut dari kakak. Nikah sama orang yang belum pernah ketemu, bahkan mungkin nggak suka wanita. Kamu anggap itu bagus? Kamu pikir ini hal bagus? Itu masih lebih baik daripada kamu kabur. Terus sembarangan cari orang yang gak jelas buat nikah. Setidaknya lebih baik kan? Kakak, kamu memang tipe orang yang suka memaksakan diri, sungguh tidak berharga. Urusan di antara kami berdua. Tidak perlu. Orang luar seperti kamu ikut campur dan berkomentar. Memangnya kamu siapa? Berani-beraninya bicara seperti itu padaku. Kamu cuma tertarik pada statusnya sebagai putri keluarga Shen, kan? Kalau bukan karena beberapa tahun lalu, keluarga Shen menemukannya, sekarang ini, dia masih jadi pemulung di pinggir jalan. Dulu, kalau keluarga Shen tidak salah mengangkat anak, mungkin sekarang yang jadi pemulung di pinggir jalan adalah kamu ya. Kau ini siapa? Statusmu saja tidak jelas. Masih juga tidak tahu diri. Shen Muyan, memangnya kamu siapa? Kamu sudah gagal kerja sama dengan grup Luo, sekarang malah kabur dari pernikahan. Aku lihat nanti pulang. Bagaimana kamu jelaskan pada ayah? Bawa mobil ini pulang dulu. Untuk nenek. Tolong tangani dulu. Bos, ini benar-benar susah nanggungnya. Gaji 5 kali lipat. Tenang saja, bos. Biar langit runtuh sekalipun, aku yang tanggung. Bos, mobil Anda ini bukannya. Anda harus... Apa ini? Ini punyaku. Punyamu? Terus kenapa ada di sini? Kalau sampai kehilangan klien grup Luo, gimana? Cuma klien. Banyak cara untuk mengatasinya. Direktur Zhao, ada kabar baik untuk Anda. Setelah Shen Muyan mabuk, pesanan ini akan saya yang tanda tangani dengan Anda. Laba saya beri Anda 50%. Kedua gelas minuman ini dicampur, siapapun yang minum, 1 teguk, langsung tumbang. Sepertinya malam ini rezeki kita lagi bagus nih. Untung, kita bukan cuma besar, tapi juga bisa dapetin wanita. Maaf, Bos Wang, Bos Zhao. Saya telat. Kalau Nona Shen telat, harus kena hukum dong. Ayo duduk. Jangan sungkan. Baik. Siang tadi kan tenaganya luar biasa. Habis sudah? Ini kan sudah tersedia. Dengar-dengar, Nona Shen jago minum. Cuma 2 gelas aja, pasti gampang buat Nona Shen. Minum dulu 2 gelas buat hangatin badan. Kontrak kita nanti gampang dibicarain. Minum ya minum. Lagian, Jie ini nggak gampang mabuk. Bos Zhao, Bos Wang, kalian baik-baik banget. Maka aku, ya pasti nemenin lah. Gelas ini aku yang minumin gantian buat dia. Ya kok bisa ada di sini? Lolo luo. Duduk dong. Ayo. Sini, duduk. Kita lanjut minumnya. Di grup Luo kita, kapan ada kebiasaan memaksa wanita minum? Salah paham. Luo. Aku sekarang bukan bos Luo. Mainin peran yang bagus bareng aku. Kalau enggak, besok kalian jangan harap bisa terus kerja di grup Luo. Kalian berdua ini. Wah, kenalannya telat banget ya. Urusan minum-minum, biar kami para pria aja yang urus. Kamu fokus aja, tanda tangan kontrak sama mereka. Bos Zhao, Bos Wang, soal kontrak ini sudah aku buat ulang. Dibanding yang dulu, ada tambahan konsesi 2 poin lagi. Ayo, aku minum lagi buat kalian berdua. Jangan. Tanda tangan. Kalau gitu, kerja sama yang menyenangkan. Shen Muyan, sebentar lagi bakal mabuk, panggil Aking dan Ade. Suruh mereka datang ke pintu Crown Clubhouse. Zomi. Maaf ya, dia minumnya kebanyakan. Barang ini sepertinya sangat penting baginya.
Apa cuma dengan deketin Zomi, aku bisa jadi Superman kekuatan? Ini sebenarnya apa sih? Kekuatan superku ini kadang ada, kadang nggak. Mau kemana buru-buru cewek kecil? Mending temenin kita main dulu. Lagi pula udah malam begini. Baru aja jadi Superman kekuatan. Udah ada bego yang datang nyari mati. Kalian ngeber sekalian aja. Aku buru-buru. Cukup aku sendiri. Bros, kita lengah. Cewek brengesan mukulin temen kita. Gebukin dia. Jangan ganggu dia. Beneran dia. Masih mau main. Kalau masih main, Nggak berani. Nggak berani lagi. kamu udah sadar? Rumahmu di mana? Aku anterin kamu pulang. Kebetulan, aku bisa cek rumahnya. Buat mastiin lagi. Enggak, aku nggak punya rumah. Kenapa? Nggak ada uang buat bayar sewa, jadi diusir. Gak nyangka dia semiskin ini. Lah dia masih nolak 5 juta dariku? Ini namanya gengsi buta. Cari susah sendiri? Bukannya kamu punya sepupu? Gini kasih HP muka aku. Aku yang telepon dia. Sepupu itu. Dia sibuk banget. Nggak sempet urusin aku. Cuaca apaan sih? Cepetan lari. Zomi, Zomi. Mabuk segini parahnya, nggak ada pilihan, harus dibawa pulang. Hujan segede gini gimana bawanya? Gini, kamu tunggu di sini dulu ya. Aku mandi dulu. Dengar dulu ya, aku bawa kamu ke sini. Murni karena kasihan sama kamu. Kalau kamu berniat jahat, aku akan patahkan gigi depan kamu. Jangan sampai hilang. Kalau dia benar-benar adalah gadis kecil waktu itu di rumahnya, pasti ada sesuatu yang bisa ditemukan. Jangan-jangan dia benar-benar berniat jahat. Zomi, Ada apa? kamu bilang dulu, waktu kerja di grup Luo, bos kamu ke karyawan, apa benar-benar kejam banget sih? Enggak kok. Ngomong-ngomong, aku sama bos Luo kamu. Itu musuh bebuyutan. Kalau ketemu dia, aku pasti bakal habisi dia. Menurutmu, apa ini? Aberdeen. Ada kesalahpahaman? Jimat yang kuberi kamu, kok tidak kamu pakai? Itu kan buat cewek, aku nggak mau pakai. Dasar bebal. Jimat ini peninggalan mama untukku. Hanya dengan kamu memakainya, mereka baru tahu kalau kamu orangku. Nanti mereka nggak berani nakalin kamu. Gelang ini aku ambil ya, sebagai ganti jimat yang kuberi ke kamu. Akhirnya ketemu. Salah paham apaan sih? Kok kamu malah belain dia? Kalian sekongkol ya? Masa sih? Aku cuma asisten. Aku aja wajah bos Luo. Belum pernah lihat. Biasanya, urusan kayak gitu ditangani asisten pribadinya.
Enggak ada hubungannya sama aku. Nenek, aku benar-benar tidak tahu di mana Tuan Luo. Kalau begitu, kenapa kamu membantu Ting Chuan kabur dari pernikahan? Masa kamu nggak tahu kalau pernikahan aliansi ini penting banget buat keluarga Luo? Perintah Tuan Luo, mana berani saya nolak? Dia terpaksa nurut perintah? Atau ada maksud lain? Enggak, Tuan muda kedua. Omongan harus ada buktinya. Bukti? Ini cukup nggak? Nek, dia sama Luo Tingchuan jelas-jelas punya hubungan. Luo Tingchuan selama ini cuma cari alasan, cari orang buat nolak nikah. Ya, biar bisa selingkuh sama dia. Saya nggak bersalah. Sumpah demi langit, saya sama Tuan Luo beneran nggak ada apa-apa. Sumpah demi langit buat apa? Kecuali kamu bisa buktiin ke kita. Kalau kamu beneran bersih sama Ting Chuan, ya panggil dia pulang ke rumah sekarang. Telepon dia sekarang. Telepon? Bos, Loh, cepat pulang. Ada masalah besar di rumah. Apa? Muyan, aku ada urusan darurat. Harus keluar dulu. Zomi, mana orangnya? Luo Tingchuan? Jangan-jangan Zomi dan Luo Tingchuan. Masa iya sih? Pap, kok kamu punya kunci rumahku? Aku bapakmu. Rumahmu aku nggak boleh datang. Cepetan beresin. Ikut kita ke rumah keluarga Luo buat minta maaf. Kenapa? Kamu kabur sendiri dari pernikahan, bikin keluarga Luo marah, masih nanya kenapa? Tapi pengantin prianya sendiri juga kabur dari pernikahan. Kenapa dia nggak disuruh minta maaf ke aku? Kak, kami sudah bicara dengan keluarga Luo. Kedua keluarga duduk untuk menyelesaikan urusan ini. Sekaligus kenalan. Kalian berdua nggak apa-apa kan? Aku kan sudah menikah. Suami yang tak jelas asal-usulnya itu, keluarga kami tidak mengakuinya. Panggil orang. Mau menculikku paksa ya? Oke? Kalian berdua, kalau hari ini bisa angkat aku yang kalah. Apa-apaan ini? Bawa dia. Bukannya kamu bilang, ganti baju dulu baru pergi? Ibu, nenek, Sudah datang. ada apa ini? Jangan salahkan Xiao Zhou. Dia hanya melakukan perintahku. Kalian membohongiku. Kalau saja kau mau dengar kata kami, menikahi putri keluarga Shen, kami tak perlu mengambil tindakan ekstrem seperti ini. Nenek, saya tak mau ulangi. Aku tidak akan menikahinya. Lupakan saja. Dasar tidak berguna. Panggil orang, kurung tuan muda di lantai atas. Tunggu keluarga Shen datang. Berani-beraninya engkau berlutut di sini. Bos, aku dipaksa. Kau tahu nggak, kalau aku tidak setuju, Nyonya dan Nenek benar-benar akan mengira ada hubungan antara kita. Jadi kau mengkhianatiku? Aku Sudah. Keluarga Shen masih lama. seharusnya sebentar lagi. Bos, rencananya bagaimana? Kara lama. Kamu. Aku. Ganti peran. Waduh, lagi-lagi. Maaf, kami terlambat. Mana Tuan Luo? Sedang di lantai atas. Panggil dia turun. Ya, saya mengundang Tuan Shen ke sini hari ini untuk membicarakan kembali pernikahan antara dua keluarga kita. Mas kawinnya kami naikkan 2 kali lipat. Bagaimana pendapat Tuan Shen? Baik. Bukankah kusuruh panggil Tuan Muda turun? Mana dia? Pintu kamar Tuan Muda terkunci. Saya tidak bisa membukanya. Aku ingin tahu, si Luo Tingchuan ini sebenarnya orang macam apa? Nyonya Luo, saya akan periksa. Zomi, kalian berdua. Kalian berdua, Mu Yan. Jangan salah paham. Aku dan dia. nggak bisa jadi pacarku, malah mau merebut pacarku, brengsek. Bos, tolong aku. Aku benar-benar nggak. 5 juta itu. Kau bisa jadi suamiku. Sayang, tenang dulu, tenang.
Hubunganku dengannya bukan seperti yang kau kira. Kau adalah Luo Tingchuan. Bukankah dia sepupumu? Kalau Muyan tahu bahwa akulah bos Luo tak bermoral yang kabur dari pernikahan itu, dia pasti akan membelahku jadi dua, mengusirku dan tak mau lihat aku lagi. Mending kita lanjutkan saja kesalahpahaman ini. Muyan, percayalah aku ini orangmu. Selalu begitu. Aku selalu jaga batas, patuh pada kodrat pria. Dia yang maksa aku. Semuanya dia yang memaksaku. Dia yang memaksaku. Bos, ini sebelumnya kau gak bilang-bilang ke aku. Ini harusnya bayar tambahan kan? Diam. Yang perlu engkau tahu, kalau sampai ketahuan, gaji dan bonusmu hilang semua. Mengerti. Kalian lagi ngapain? Buka pintunya. Itu, aku akui, aku yang salah. Aku seharusnya tidak kabur dari pernikahan itu. Demi kamu, aku bersumpah kalau ke depannya aku dan Zomi pasti akan menjaga hubungan atasan bawahan yang normal. Tapi, bisa nggak kamu jaga rahasia ini untukku? Lagi pula pernikahan aku dan Zomi dari awal memang palsu. Mending kita manfaatkan kesempatan ini untuk lepas sepenuhnya dari rencana nikah dengan keluarga Luo. Boleh saja, tapi kamu harus mau kerja sama main sandiwara denganku. Sandiwara apa? Bahkan kalau semua pria di dunia mati, aku juga nggak mungkin mau nikah sama kamu. Mereka sudah mulai bertengkar. Masa sih? Muyan kan sifatnya lembut. Di rumah aja, dia nggak pernah ngomong keras-keras. Apalagi, ini pertemuan pertamanya sama Tuan Luo. Sampai-sampai melempar barang. Jangan-jangan terjadi apa-apa? Gedor pintunya. Siap. Ini yang kamu bilang sifat lembut. Apa yang sebenarnya terjadi? Mana Tingchuan? Apa yang dia bicarakan ini? Bu, sudahlah, lihat. Dia sampai terluka segini parahnya. Sekarang juga susah nanya jelas-jelas. Tadi kan ibu lihat sendiri, cuma satu tamparan dari anak perempuan keluarga Shen, Xiaozhou bisa jadi kayak gini. Nanti kalau dia beneran masuk keluarga Luo kita, belum lagi Tingchuan temperamennya begitu, kalau mereka bertengkar, yang terbaring di sini nanti bisa-bisa Tingchuan. Iya juga, tidak boleh. Aku nggak bisa maksa Tingchuan nikah. Kalau sampai nanti malah bikin Tingchuan celaka, bukannya itu dosa besar? Mengenai pernikahan ini, sudahlah. Bajingan, kamu sadar tidak? Kamu sudah menyinggung keluarga Luo. Itu akan membawa kerugian besar bagi keluarga Shen. Ayah, jangan marah. Ini juga bukan sepenuhnya salah kakak. Dari kecil dia tidak dibesarkan di keluarga Shen. Kalau dia tidak menganggap kami keluarga, bukan hal yang anal, kan? Siapa sebenarnya yang menganggap siapa orang luar? Kalian sendiri yang tahu dalam hati. Kamu berani membantah? Pak Shen, kita sedang di rumah sakit. Tidak baik kalau sampai berkelahi. Ibu Luo, saya. Karena semua pihak sudah tidak nyaman seperti ini, saya rasa perjodohan ini lebih baik dihentikan. Apa Ibu Luo? Tidak perlu sampai segitunya. Semua ini salah kami. Kalau Ibu masih marah, terserah Ibu bagaimana menghukum Shen Muyan. Pernikahan ini sudah diketahui seluruh Haicheng. Kalau dibatalkan begitu saja, saya khawatir. Saya sudah memutuskan. Pernikahan ini dibatalkan. Putri Anda, keluarga Luo, tidak pantas menjodohinya. Ibu Luo. Sudah kubilang kan? Mereka pasti tidak akan menerima wanita yang sudah menikah sepertiku. Berhasil. Pasti dong. Kamu minta aku pura-pura bertengkar denganmu. Berkelahi hanya dengan membuat mereka berpikir hubungan kita sangat buruk, barulah mereka bisa benar-benar mengubur niat menjodohkan kita. Dan urusan kalian berdua tidak akan terbongkar. Sedangkan aku bisa dapat ketenangan. Akhirnya aku tidak perlu menikah dengan Luo Tingchuan. Ini kartu pegawai si bajingan Luo Tingchuan. Jimat ini ada padaku lagi. Kalau dia sudah ditakdirkan jadi milikmu, terimalah saja. Kalau begitu, saya tidak menolak lagi.
Memangnya kamu sangat tidak mau menikah sama Luo Tingchuan? Mau punya aku nggak dapat suami sekalipun. Aku juga nggak akan merebut pria yang nggak suka wanita. Lalu, pernikahan kita gimana? Kamu nggak sebut. Aku aja lupa. Apa ini? Perjanjian pernikahan, perjanjian ini berlaku selama 1 tahun. Tugas kamu cuma jadi suami aku yang baik. Sedangkan aku akan bantu kamu jaga rahasia kecil kamu sama bos Luo. Gimana? Loh, tunggu dulu. Bukannya dulu kamu janji 5 juta? Sekarang situasinya beda dong. Dulu kan aku yang pekerjakan kamu sepihak. Itu hubungan kerja. Tapi sekarang kita sama-sama punya kebutuhan. Hubungannya kerja sama. 5 juta bisa buat apa aja, bisa hemat. Kenapa nggak? Dasar pelit. Sudah, aku bantu kamu bersihin kamar tamu. Kamar tamu? Kita ini pengantin baru. Kok malah suruh aku tidur di kamar tamu? Maksudku, kalau tiba-tiba keluarga kamu datang, kita bakalan ketahuan dong. Aku minta, tidur di kamar kamu, tidur di lantai aja. Gimana sobat? Sebutan akrab perempuan. Iya ya, dia nggak suka Luo Tingchuan. Artinya juga nggak suka wanita. Aku juga nggak bakalan rugi. Benar juga. Aku beresin kamar dulu. Zomi. Tolong ambilkan aku meja samping tempat tidur itu. Tolong ambilkan dokumen itu. Zomi. Zomi, kamu ngapain sih? Mau ngapain, Bang? Kok nggak pasang spray? Sedang dipelajari nih. Sebentar lagi, jangan buru-buru. Sarung bolumu terlalu mewah. Sarung bola kok bisa mewah? Pegang, orang yang nggak tahu. Dikira kamu ini tuan muda dari konglomerat. Sudah kubilang, spray kamu ini terlalu bagus. Nggak percaya juga sama aku. Nggak kok, ini memang spraynya yang jelek. Kamu injek kakiku. Rambutku ditarik-tarik. Muyan, jangan cekik leherku dong. Mending aku turun beli yang baru. Lihat deh, jam segini sudah. Sebenarnya sih, kalau kamu nggak keberatan, aku juga bisa menyesuaikan diri kok. Mimpi kali. Ini siapa yang untung sama siapa? Aku tidur di sofa saja. Sesukamu deh. Bos, akhirnya ingat juga sama aku. Sudah baik kan? Jahitan di dagu baru dibuka kemarin. Katanya dokter besok sudah boleh pulang. Bos, ini termasuk kecelakaan kerja nggak? Tentu. Begitu kamu sembuh, pindah saja ke apartemen di pusat kota itu. Mulai sekarang, itu rumahmu. Dan ingat, beritahu orang di bawah. Di grup Luo, kalau aku akan cuti sakit 2 minggu. Nanti ketahuan. Terima kasih, Bos. Aku akan selalu menjadi anjing paling setia. Bukan bawahan Anda. Nah, kalau sudah bilang begitu, bantuin aku satu hal lagi. Tugas apa? Dilarang masuk bagi non-karyawan grup Shen. Kamu nggak kenal aku? Nona Shen, ada pemberitahuan untukmu. Mulai sekarang, kamu bukan lagi karyawan grup Shen. Verifikasi gagal. Verifikasi gagal. Direktur Sen. Shaolin? Kamu kenapa? Mau kemana? Aku dipecat dari grup Shen. Grup Shen tidak mempertahankan orang yang tak berguna. Kakak, orang luar seperti kamu yang tidak mengutamakan kepentingan grup Shen, mana mungkin ayah mau pertahankan. Sekarang, akulah general manager. Grup Shen, aku yang jadi GM grup Shen. Kamu pantas? Kenapa aku tidak pantas? Kerjasama dengan grup Luo kau bubarkan. Kalau bukan karena aku sebentar lagi akan bertunangan dengan Cheng Zhou, grup Shen bisa rugi besar karenamu. Kalau aku jadi kamu, malu datang ke sini. Orang yang nama proyek saja ingatannya kacau, sekalipun grup Luo memberimu order besar, kamu bisa apa? Apa katamu? Jangan kira aku tak tahu. Cara kamu dapatkan,
prestasimu itu. Minggir. Aku mau tanya Shen Zishan langsung. Ayah tak mau lihat pengkhianat sepertimu. Urusanku dengan Shen Zishan, bukan urusanmu. Coba ada yang berani halangi aku hari ini. Diam saja apa? Gagalkan dia. Tenaganya. Kapan jadi sebesar itu? Kenapa kau biarkan Shen Zihan menggantikan posisiku? Meski aku gagal menikahi Tuan Luo itu, bukankah itu tidak mempengaruhi kerjasama Shen dan Luo? Apa maksudnya? Tidak ada pengaruh? Semua orang di kalangan usaha ini sedang menertawakan saya. Mereka bilang, putri keluarga Shen ini cuma istri yang disingkirkan keluarga Luo. Kau telah memalukan saya sedemikian rupa. Tidak mengusirmu dari keluarga Shen. Sudah sangat bermurah hati dariku. Memakai pernikahan putrimu sendiri untuk menukar keuntungan. Hati nuranimu tidak sakit? Kamu, jangan gegabah. Aku ini ayahmu. Kalau bukan karena aku, kamu masih jadi pengemis di pelosokan. Bisa hidup mewah, seperti sekarang ini? Ayah, jangan marah. Nanti kesehatan ayah terganggu. Kakak juga tidak sengaja melawan ayah. Lihat, masih Zihan yang paling paham. Kontrak antara Shen dan Luo kali ini. Hanya karena adikmu bertunangan dengan Cheng Zhou, mereka baru tidak membatalkannya. Posisi General Manager, berikan pada adikmu. Itu sudah selayaknya. Aku tak pernah menganggapnya adik, kau pecat aku terserah. Tapi Xiaolin salah apa? Mengapa kau pecat dia? Bukannya dia orangmu? Bagus, pergi bersama-sama, supaya tidak mendatangkan sial. Baik, ini katamu sendiri. Pergi ya pergi? Aku, Shen Zishan, anggap saja tak punya anak perempuan seperti kamu. Bos, makanan yang dimasak Bibi Fang sudah saya bungkus semua. Sekarang saya antar ke Anda, dijamin sederhana dan alami. Nanti biar Anda yang pamer ke istri. Oke, Muyan kira-kira akan tiba dalam setengah jam lagi. Kamu cepatlah. Pulang sepagi ini? Udah putus hubungan sama Shen Zishan, dia ngusir aku dari Shen Group begitu saja. Memangnya karena pernikahan politik Shen dan Luo gagal? Tapi setauku, hubungan bisnis mereka berdua nggak sampai. Putus karena hal itu. Ya, soalnya Shen Zishan itu merasa mukanya tercoreng. Karena kesal dia langsung pecat aku. Bahkan proyek kerjasamaku dengan Luo Group, dia berikan ke orang lain. Nggak masuk akal. Ini terlalu kelewatan. Tunggu sial nasib, langit iri sama bakat orang. Sudah. Aku mungkin bakal nganggur sebentar. Kamu nggak bakal jijikan sama aku kan? Masa sih? Gampang. Aku yang nafkahin kamu. Maksudku, aku bisa nafkahin kamu pakai uang bos Luo. Tunggu. Kalau bos Luo tahu, mana tegah hatinya? Bos Luo ke kamu. Maksudku ke aku, itu kan cinta sejati. Dia pasti nggak keberatan. Bisa nggak kamu minta bos Luo buat usir Shen Zihan? Terus kembalikan proyekku ke aku? Bisa aja. Serahkan aja sama aku. Tapi aku baru aja mukulin dia, terus aku minta tolong dia. Kalau kamu yang minta, dia pasti bantu. Sesuai yang aku tahu soal bos Luo, dia jarang nolak permintaan orang baik. Aku yang mukulin dia sampai masuk rumah sakit, terus nikah sama kamu. Pilihannya paling cuma mencekik aku sampai mati. Ya, nggak separah itu juga sih. Bos, aku datang. Aku bukain pintu. Ayo pergi. Bos, sayuran pesanan, bos. Siapa tadi di luar? Bukan siapa-siapa. Kumasa kelompok sales asuransi. Bos saya nih, bos. Bos, saya ini, bos. Kenapa dia manggil kamu, bos? Itu kan cara bicara professional sales asuransi. Ketemu siapa aja, dipanggil bos atau bos. Lumrah kok. Bos, barangnya nggak diambil, bos. Apa barangnya? Dia pernah datang nawarin sekali. Kami juga pernah tukar kartu nama. Kali ini, mungkin dia bawa brosur atau info asuransi. Aku yang urus dia. Kamu jangan keluar. Barangnya nggak dibawa, bos. Bos, Bosan gue denger bos. Gak lihat Muyan lagi buru-buru. Pulang? Nona muda, dia juga nggak ikut rencana. Gimana? Menurut lo,
Masa iya nona muda bisa meramal? Kalau lu ada waktu, mending cek otak lu sana. Jangan-jangan emang udah rusak. Cepat pergi sana. Bos, kamu. Bos, kamu ini. Kamu kan sekarang Luo Ting Chuan. Pakai tanda pegawai Zomi. Gimana sih? Tetap aja si bos yang pikirannya jeli. Ayo, kita pergi. Ayo cepet. Muyan. Lagi ngapain? Lagi daftar. Jadi kurir pengantar makanan. Kamu mau antar makanan? Memangnya kenapa? Nggak mungkin diem di rumah terus kan? Sebenarnya di rumah lebih banyak istirahat juga bagus. Atau kamu bisa ngerjain hal-hal yang lebih bermakna. Misalnya, jadi relawan di panti asuhan. Jadi relawan di panti asuhan? Iya, waktu kecil aku besar di panti asuhan. Jadi, sekali-sekali aku pulang ke sana. Anggap saja sebagai balas budi ke masyarakat. Tak disangka kan? Tahu terima kasih dan tahu membalasnya. Panti asuhan yang mana? Panti asuhan Yichi, letaknya di bagian barat kota. Ada kesan gak? Masa aku punya kesan? Aku kan belum pernah ke sana. Kamu gak pernah tinggal di panti asuhan? Kamu gak pernah tinggal di panti asuhan? Nggak ingat. Mungkin pernah sih. Pokoknya udah lupa. Kok bisa gak ada kesan sama sekali? Terus kita kapan perginya? Siap-siap sekarang. Langsung berangkat. Kakak Luo, kakak Luo. Kakak Luo. Itu. Aku kan sering datang sama Direktur Luo. Anak kecil ini. Wajar kalau gak bisa bedain siapa-siapa. Aku anak kecil, bukan anak bodoh. Aku bisa bedain. Kamu memang jago ngomong ya. PR udah selesai belum? Ayo pergi. Kok aku merasa pernah ke sini ya? Kenapa kamu diganggu lagi? Dasar bodoh. Aku udah cap wajahmu. Mulai sekarang kamu orangku. Lihat siapa yang berani ganggu kamu lagi. Muyan. Sebenarnya, Kakak. Gawat, cepat tolong Xiaoming. Kepala Xiaoming. Nyangkut di pagar lantai 2. Tolong. Bahaya banget. Kapan Ultraman datang nyelamatin Xiaoming? Kakek kepala panti bilang, kalau ada kejadian begini cari om polisi. Tante, kalian datang nyelamatin Xiaoming? Panggil kakak. Lengan tante ini belum sebesar pagarnya. Percaya sama dia, mending percaya Ultraman. Nggak percaya? Tolong. Gimana? Hebat nggak kak? Lebih hebat dari Ultraman. Tante, jangan-jangan kamu. Popeye? Panggil kakak. Kalau nggak, sinar penggerak. Waktu berlalu cepat ya. Muyan sebentar lagi ulang tahun ke 24. Begitu lewat usia 24 tahun, kekuatan supernya bisa diwariskan sepenuhnya. Ayo, kamu bisa tenang sekarang. Lagi cari apa? aku mau angkat telepon dulu. Ting Chuan, cepat pulang ke rumah. Nenekmu kecelakaan. Apa? Muyan, ada keadaan darurat di rumahku. Kamu pulang dulu saja. Ibu, nenek. Ini maksudnya apa sih? Shen Muyan yang sebelumnya itu gampang sekali mukulin orang, bahaya banget. Kali ini aku dan ibumu udah pilih ulang. Ini semuanya putri-putri dari keluarga besar di Haicheng. Coba lihat, ada yang cocok gak? Kalian panggil aku pulang. Kuma buat urusan ini. Urusan seumur hidupmu. Masa bukan urusan penting? Udah gede, udah saatnya. Seharian cari-cari, masa nggak ada yang cocok? Sepanjang hari mencari-cari apa saja yang lain tidak bisa. Kenapa harus mencari orang itu? Orang dari masa kecil? Kalau berita ini tersebar, kau tidak takut jadi bahan tertawaan. Ibu, coba lihat di seluruh kota Haicheng, masih belum ada yang berani membicarakan aku, Luo Ting Chuan, di belakang. Aku tidak akan pergi. Ting Chuan, katakan yang sebenarnya pada nenek.
kamu begitu menolak untuk dijodohkan? Apa kamu memang suka sama si itu? Nenek meski sudah tua, tapi masih bisa menerimanya kok. Katakan yang sebenarnya pada nenek. Bukan begitu, Neh. Aku memang punya orang yang kusukai. Siapa? Kalian pernah bertemu waktu itu. Shen Muyan. Kalau kamu memang suka padanya, lalu kenapa waktu itu kamu malah kabur dari pernikahan? Kan waktu itu aku tidak tahu. Calon istrinya adalah dia. Apa yang kamu omongin? Tidak ada, ibu duduk dulu. Tenang dulu. Urusanku ini. Tidak perlu kalian pusingkan. Aku sudah punya rencanaku sendiri. Tapi Nona Sen itu, tenaganya sebesar itu, lagi pula sifatnya keras. Nick, itu karena nenek belum mengenalnya. Sebenarnya, dia adalah seseorang yang sangat lembut dan baik hati. Kamu yakin? Ibu menilai seseorang itu tidak bisa hanya melihat permukaannya saja. Harus lihat ke dalamnya. Chengzhou, aku bawakan makanan untukmu. Dulu aku dengar kamu bilang, Luo Tingchuan terus-menerus mencari orang yang melindunginya dulu. Sudah ketemu? Kalau benar-benar sudah ditemukan, di keluarga Luo sudah lama. Tidak ada tempat untukku lagi. Itu cuma sekadar, hanya untuk menunda pernikahan, itu cuma kedok saja. Pemilik gelang apa? Semua itu omong kosong. Gelang? Gelang yang mana? Bentuknya seperti apa? Itu cuma tali yang diuntai, dengan batu permata murahan. Hanya Luo Tingchuan yang menganggapnya berharga. Ternyata tebakanku benar. Orang yang selama ini dicari Luo Tingchuan adalah Shen Muyan. Lalu kenapa mereka belum saling mengenali? Jangan-jangan penyakit yang diderita Shen Muyan waktu itu membuat ingatannya belum pulih sampai sekarang? Sudahlah, jangan bahas dia lagi. Ini undangannya, coba lihat daftar tamunya. Baik. Sial, Shen Muyan dibantu Luo Tingchuan. Bukankah bisnis keluarga Shen akan kembali ke tangannya? Kalau gelangnya sekarang ada padaku, kenapa aku tidak bisa menjadi orang itu? Semoga Tuan Luo berbesar hati dan memberiku kelonggaran untuk membantuku. Kamu mau apa ke sini? Kamu datang untuk menjenguk Tuan Luo? Tuan Luo, apa dia tidak tahu kalau orang yang di dalam bukan Luo Tingchuan? Aku sebentar lagi akan menjadi bagian dari keluarga Luo. Wajar saja kalau datang menjenguk, kan? Justru kamu, apa? Setelah diusir oleh ayah dan sudah kehabisan akal, baru datang ke sini, merengek-rengek minta tolong? Urusanmu apa? Entah siapa yang dulu menghadapi Tuan Luo dengan kata-kata kasar dan bersikeras menolak menikahinya. Kamu berhenti. Apa maumu sebenarnya? Dulu kamu mengambil sebuah gelang dariku. Kembalikan padaku. Gelang? Aku tidak tahu apa-apa. Serahkan itu padaku. Tahun kamu kembali ke keluarga Shen, kamu ambil dariku. Kamu tidak ingat? Sepertinya dia benar-benar sudah lupa. Wah, ini keberuntunganku. Cepat kembalikan. Berani-beraninya kau dorong aku. Berdiri saja buat apa? Hari ini, meski harus menelanjanginya, gelang itu harus kudapat. Serang. Cari mati. Mau menelanjangi aku cabuti sampai kepalamu botak. Kalian ini sedang apa? Mau menelanjangi aku cabuti sampai kepalamu botak. Kalian ini sedang apa? Nyonya Luo. Nenek. Nenek, tolong aku. Ini ada apa? Nenek, kalau nenek terlambat sedikit saja, aku sudah tidak bernyawa untuk menikahi Chengzhou. Dia, kakakku ini melihat aku jadi general manager, jadi dia. Shen Zihan, kebiasaanmu menuduh orang lain dulu ini masih belum juga berubah ya. Harus kuhajar sampai gigimu berantakan. Kurang ajar. Bagaimana bisa kau perlakukan adikmu seperti ini? Ternyata Pak Shen benar. Kau memang kurang didikan. Tidak pantas untuk keluarga Luo kami. Ayo, kita pergi. Kapan aku bilang aku mau menikah masuk keluarga Luo? Aneh sekali. Nenek, terima kasih. Kalau dia nakal padamu lagi nanti, bilang saja sama nenek. Lagi pula, kau sebentar lagi akan menjadi bagian dari keluarga Luo nenek. Terima kasih, Nenek. Halo, Nenek. Tingchuan, nenek tetap tidak setuju. Kau bersama Shen Muyan. Kenapa? Aku melihatnya sendiri. Dia tega menyakiti adiknya sendiri. Perempuan seperti dia, suka semena-mena dan tidak bisa diajak bicara, mana pantas jadi menantu keluarga Luo. Apa
Nenek Kamisanya, di mana nenek melihatnya? Tepat di depan pintu perusahaanmu. Dia berkelahi dengan adiknya sampai babak belur. Sungguh memalukan. Muyan pasti ada alasannya. Tunggu aku pulang dan jelaskan semuanya. Jelaskan apa lagi? Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Kamu harus segera ikut kencan buta yang aku atur. Sudah putus. Aku harus merebut kembali muka keluarga kita yang hilang. Mau kemana? Shen Zishan mengirimiku undangan pertunangan Shen Zihan. Maksudnya, mengajak kita pergi bersama, aku berniat membelikanmu. Setelan jas paling gagah, kita transformasi total, lalu curi perhatian dari mereka. Aku ada pertanyaan untukmu. Pertanyaan apa? Terakhir kali di kamarmu, aku melihat ada sebuah gelang. Kamu dapat dari mana? Yang benar saja, ternyata perkataan Shen Zihan itu benar, aku benar-benar merampas gelangnya. Enggak, bukan begitu. Gelang itu, cuma ku beli asal-asalan di pasar Loak. Apa? Kalau kamu suka, bisa kuberikan padamu. Sudahlah, cari jas dulu yang penting. Ayo, ayo, ayo. Tidak ingat panti asuhan, juga tidak punya ingatan soal gelang itu. Apa sebenarnya yang dia alami dulu? Zumi, kenapa melamun? Ada model yang kamu suka? Pilih saja sesukamu biar aku yang bayar. Ini semua milik grup Luo. Buat apa kamu bayar? Apa? Tidak, tidak apa-apa. Kau pilih saja. Aku ikut saja. Coba saja semua yang ini. Tuan Luo. Coba saja semua yang ini. Tuan Luo. Mana ruang pasnya? Di sebelah sana. Jangan bocorkan identitasku. Bersikaplah biasa saja. Oke. Lumayan. Bungkus saja. Nona, kartu Anda tidak bisa diproses. Masa sih? Mungkin. Mungkin ini. Kartunya kebanyakan aku salah ambil. Coba yang ini. Masih tidak bisa. Ini bagaimana sih? Nona, sepertinya kartu Anda dibekukan. Apa? Shen Zisan ini. Beraninya dia membekukan kartu bangku. Kalau gitu, biar aku saja yang bayar. Mana boleh? Kan sudah bilang mau menanggung kamu. Samalah kamu yang keluar uang. Tidak, biar aku yang atasi. Pakai yang ini. Baik, Tuan Luo. Tuan Luo? Tuan Luo. Ini kan. Kartu hitam grup Luo. Kenapa kamu punya ini? Luo biasanya sungguh mempercayaimu ya, sampai kartu hitamnya diberikan padamu. Kalau mau dipahami seperti itu, boleh-boleh saja. Ternyata benar, cinta itu selalu merasa kurang. Sayangnya, si bunga jatuh cinta, tapi si air mengalir tak berperasaan. Bungkus saja. Baik. Waktunya sudah tepat. Lakukan seperti yang kukatakan. Setelah berhasil, manfaat untuk kalian tidak akan kurang. Pilihanku lumayan kan? Lumayanlah. Kalian mau apa? Kami ditugaskan. Hari ini, kalian berdua tidak akan bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Apa yang ditertawakan? Ayo, kalian semua maju sekaligus. Aku buru-buru, tahu? Cepat sajalah. Ayo. Hati-hati. Awas! Dadah. Cari mati sendiri.
Muyan! Kak Tingcuan, aku sudah melindungimu sekali lagi. Apa? Kamu bilang apa? Gelang ini, dulu kamu yang memasangkannya sendiri di tanganku. Kamu masih ingat? Ini gelang yang dulu dia minta dariku itu. Bukannya sudah dia pakai? Apa? Kamu bilang gelang ini miliknya. Jangan-jangan yang melindungiku sejak dulu memang dia? Bos, Aku bawa dia ke rumah sakit dulu. Tangkap semua orang ini. Jangan ada yang terlewat. Kamu bukan Luo Tingcuan. Kamu Zomi? Apa yang terjadi? Jelaskan. Nyonya mudah. Nanti Tuan Luo yang akan menjelaskan semuanya padamu. Berani sekali. Berani-beraninya mengambil barangku. Apa kamu tidak mau memberikan penjelasan yang jelas padaku? Muyan, sebenarnya aku sudah lama ingin menjelaskan semuanya padamu. Sejak aku masih kecil, aku sudah... Dokter, bagaimana keadaannya? Pasien mengalami benturan di kepala. Masih perlu dirawat di rumah sakit. Dan diamati untuk sementara waktu. Ingat, jangan sampai menstimulasi atau mengganggu pasien. Baik. Jadi sekarang bisakah kamu memberitahuku sebenarnya apa yang terjadi? Muyan, dulu pernah aku ceritakan padamu, aku sedang mencari pemilik gelang ini. Jangan-jangan Senzihan? Tidak mungkin Senzihan kan? Udah ketemu terus? Apa maksudmu? Kau ingin membalas budi dengan menikah atau dengan menyumbangkan seluruh harta kekayaanmu? Waktu kecil, aku di panti asuhan Yichi. Pemilik gelang inilah yang melindungiku saat itu. Sekarang, aku sudah menemukannya. Jadi, Oh, panti asuhan Yichi. aku waktu kecil dibesarkan di panti asuhan. Makanya, sekali-sekali aku kembali ke sana sebagai bentuk balas budi pada masyarakat. Panti asuhan Yichi terletak di sebelah barat kota. Ada ingatan? Kau menyembunyikan identitas, lalu mengujiku, semuanya hanya untuk mencari pemilik gelang ini? Bahkan sempat mengira pemilik gelangnya adalah aku. Luo Tingcuan, menurutmu ini adil bagiku? Muyan, aku tidak sengaja menyembunyikannya darimu. Tapi kau tetap menyembunyikannya dariku. Dengarkan penjelasanku. Sudah menikah sekian lama, tak pernah kau begitu perhatian padaku. Yang penting kau baik-baik saja. Kakak, kenapa kau juga datang ke sini? Kau yang tak biasanya berani menahan lemparan bata untuk suamiku. Tentu saja aku ke sini untuk melihat apakah kau mati atau hidup. Kakak, maafkan aku. Ini semua salahku. Tingcuan memang suamimu, tapi bagiku, dia tetaplah anak laki-laki kecil itu dulu. Itu sebabnya, secara refleks, aku melindunginya. Aku sudah tahu semuanya. Tenang saja, rawat dirimu baik-baik di sini. Ikut aku. Bos, tolong aku, bos. Yomi. Aku tanya, apakah gelang ini benar-benar milikmu? Lalu mengapa selama ini kau tidak mencariku? Waktu kecil, aku pernah demam sangat tinggi. Banyak hal yang sudah tidak kuingat lagi. Aku sendiri juga baru ingat belakangan ini. Tidak ingat. Lalu, apa yang masih kamu ingat? Aku hanya ingat, waktu itu, ada banyak anak kecil melempari kamu dengan batu. Aku berdiri di depan untuk melindungimu. Waktu kecil, 1 lawan 10 saja, kamu bisa menang. Sekarang sudah dewasa, malah jadi lemah begini. Aku juga tidak tahu kenapa. Tenagaku tiba-tiba hilang begitu saja. Banyak hal yang tidak bisa kuingat lagi. Kalau begitu, kamu istirahat dan pulihkan dulu kondisimu. Nanti kalau kamu sudah ingat sesuatu, baru bilang ke aku. Mau kemana Tingcuan? Kita baru saja bertemu. Aku mau pergi cek kondisimu, Yan. Dengan sifatnya yang seperti itu, aku khawatir dia kenapa-napa. Xinchuan, Tingcuan.
Sudah jelas mereka memastikan itu aku. Kenapa masih peduli dengan Shen Muyan, si perempuan bajingan itu? Nyonya muda, sudah sepanjang jalan ini. Tanganmu tidak pegal. Aku sarankan kamu turunkan aku. Istirahat sebentar. Bagaimana? Kamu tahu kenapa? Kamu ditangkap dan dibawa ke sini? Shen Zihan ini benar-benar orang yang dicari Luo Tingchuan? Kan? Seharusnya tidak salah. Bukan. Sudah begini keadaannya, kamu sama sekali tidak merasa krisis? Aku rasa krisis? Dia sudah merebut priamu? Masih saja tidak punya rasa krisis? Bukan. Aku tidak begitu. Aku tidak suka sama bosku. Sungguh, Jangan-jangan Luo Tingchuan ini masih cinta sepihak? astaga. Bos cuma bilang soal identitas, tidak bilang soal orientasi seksualnya. Kalau aku beritahu Nyonya muda secara langsung, pasti uangku dipotong lagi. Itu, bos, mungkin sudah menemukan orang yang dia cari. Mungkin. Kamu paham maksudku? Tidak bisa diterima. Pria yang gua incar, mana boleh diserobot orang lain. Kalau Shen Zihan itu, cuma karena gelang murahan itu, bisa membuatnya normal, lalu gua yang sudah peluk, cium, deket-deket sama dia, ini artinya apa dong? Kalau kamu nggak terima, ya, kamu sendiri yang ubah dia jadi normal. Masuk akal? Kamu yang paling kenal Luo Tingchuan kan? Kamu harus bantu aku. Ini konsekuensi karena kamu sudah bohongi aku. Dengar nggak? Sudah pulang? Muyan, aku kesini mau jelasin ke kamu. Aku tahu kamu sedih, tapi aku punya alasan tersendiri. Aku tahu. Tahu apa? Aku paham kok sama kamu. Semua yang kamu lakukan kan demi grup Luo. Zomi ngomong apa sama kamu? Zomi ngomong apa nggak penting. Yang penting sudah malam begini, mending kita makan enak-enak. Ini, Memang sudah larut, kok toko sekitar pada tutup, cuma toko ini yang masih buka. Makan aja dulu. Makan dong. sayang, aku salah. Aku nggak seharusnya bikin kamu marah. Tenang dulu, jangan marah-marah, ya? Kalau aku mati keracunan sih nggak masalah, tapi kalau kamu masuk penjara, baru bahaya. Apa sih yang kamu omongin? Aku sering makan di sini, ratingnya bintang 5, niat baikku malah disia-siain. Gini aja, beneran. Kalau gitu, aku makan. Gimana, enak nggak? Luo Tingchuan, kamu kenapa? Luo Tingchuan, tidak mungkin Luo Tingchuan. Luo Tingchuan, kamu kenapa? Dokter, bagaimana keadaan Luo Tingchuan? Pasien keracunan jamur beracun. Itu penyebab keracunan makanannya. Apa yang beracun? Kalau begitu, apakah Luo Tingchuan masih bisa ditolong? Setelah lambungnya dibersihkan, keadaannya sudah tidak terlalu parah. Belakangan ini, usahakan makan makanan cair, lalu rawat pasien dengan baik. Pasti akan kujaga baik-baik. Shen Zihan, kamu mau apa di sini? Shen Zihan, mau apa kamu ke sini? Tentu saja, aku datang menjenguk Kak Tingchuan. Sebenarnya kamu harus memanggilnya kakak ipar. Lagi pula, dia baru saja cuci lambung, tidak bisa makan makanan ini. Aku dan Tingchuan sudah kenal sejak kecil, kamulah yang jadi orang luar. Tingchuan, dia mukul aku. Ada apa ini? Aku bawakan makanan untukmu. Kakaknya tidak mengizinkanku masuk. Muyan, biarkan dia masuk. Aku tidak akan menyerah. Kak Tingchuan, maafkan aku. Aku tidak tahu kamu tidak bisa makan. Tidak apa-apa. Kamu juga tidak sehat, jangan repot-repot. Benar juga, kalau sampai pingsan, aku yang harus tambah bayar biaya rumah sakit. Biaya pengobatanku tentu saja akan dibayar Kak Tingchuan. Kamu kok sibuk urusi itu? Otakmu tidak bermasalah, kan? Aku dan Luo Tingchuan adalah pasangan suami istri yang sah. Dia yang bayar, sama saja dengan aku yang bayar. Kak Tingchuan, aku cuma ingin berbuat sesuatu untukmu. Kakak, jangan selalu menyasariku. Sebenarnya, kamu tidak perlu melakukan... Baiklah kalau begitu. Kebetulan lagi bingung tidak ada yang cuci baju.
Repot-repot ya. Baju kotormu? Kenapa aku yang harus mencucinya? Kalau kamu cuci baju-bajuku, aku jadi punya waktu untuk suamiku. Jadi, sama saja kamu sudah membantuku dong. Aku nggak mau. Kak Ting Chuan, aku cuma ingin merawat kakak. Mau merawat? Oke. Tolong peras jadi jus semangka. Biji-bijinya juga dibuang ya. Shen Muyan, kamu. Masa nggak mau sih? Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Nggak ada niat tulusnya sama sekali. Aku mau dong. Demi Ting Chuan, aku bisa lakukan apa aja. Muyan, apa kamu ada? Kesalahpahaman soal aku dan Shen Zihan? 原文保持，一文一整合。原文保持，一文一整合。 Nggak ada? Dia kan teman masa kecilmu, yang baru kamu temukan lagi. Masa aku bakal salah paham sih? Kuma, aku lihat kamu. Sikapmu ke dia tuh kayaknya. Kamu kan tahu keadaan keluarganya. Aku emang dari dulu gini ke dia. Ada masalah? Aku jadi kasar ke dia lagi ya. Nggak boleh gini. Cuacanya lumayan bagus nih. Gimana kalau aku temani kamu jalan-jalan? Sekalian ngindar dari Shen Zihan si pengganggu itu. Tapi ini lagi mendung loh. Ya udah, gitu aja. Kak Ting Chuan, sebentar lagi hujan loh. Kenapa kakak nggak istirahat di kamar? Nyebelin banget sih. Si Muyan tadi bilang, suruh aku temani dia jalan-jalan cari sinar matahari. Aku bikin jus semangka untuk kakak. Oh, makasih. Ini kan yang buat Kak Ting Chuan. Kamu minum apa? Dia kan baru selesai cuci lambung. Nggak bisa minum ini. Udah, makasih. Mumpung kamu doyan banget sama jus semangka, minum aja pelan-pelan. Kakak Ting Chuan, biar aku yang rawat. Dia suami saya. Ngapain kamu yang urus? Kalian tenang dulu. Bos, saya datang menjenguk. Bos? Bos? Kakak Ting Chuan, Bos? Kakak Ting Chuan. Aku bisa bangun sendiri. Sepatumu. Nggak apa-apa. Bukan bos? Nona muda, Anda yakin rencana meluruskan Pak Luo ini bukan malah mau mematahkan beliau? Kalau saya bilang ini tidak sengaja, percaya? Aku juga nggak tahu. Yang aku tahu cuma kalau Nona muda rawat Pak Luo beberapa hari lagi, grup Luo pasti ganti presiden direktur. Rencana pendekatan lembutku gagal. Itu. Kamu sebut itu lembut? Rencana pendekatan lembutku gagal? Itu disebut lembut olehmu? Aku nggak tahu. Apa kamu ada salah paham tentang arti pendekatan lembut? Kamu ngomong apa di sini? Nggak. Bukan. Maksudku, Nona muda, jangan menyerah dulu. Kalau cara lembut nggak mempan, kita paksa saja. Lagian, bos juga nggak bakal bisa melawan Nona muda. Masuk akal juga? Paling-paling nasi mentah jadi nasi matang. Aku nggak percaya dia nggak bisa lurus. Jangan-jangan dia serius mendengarkan. Menurutmu, apa di dalam hatimu, Yan? Selalu ada rasa kesal padaku. Pasti dong. Kakak dari kecil memang tidak suka padaku. Apapun yang berhubungan denganku, dia pasti benci. Kalau gitu, aku dalam bahaya dong. Mending malam ini juga aku langsung ke sana. Malam ini aku harus jelaskan semuanya padanya baik-baik. Oh ya, barusan kamu bilang apa? Nggak apa-apa. Itu, kalau kamu nggak ada urusan lain, mending pulang dulu saja. Terima kasih. Kenapa lampunya tidak dinyalakan? Muyan, Muyan, Ting Chuan. Malam ini, kenapa kamu berpakaian seperti ini? aku rasa
Mandi tadi terlalu pengap, jadi aku keluar untuk cari udara segar. Mungkin dia punya kemauan sendiri. Suasana begini, gerak-gerik seperti ini. Jangan-jangan dia ingin melampiaskan amarahnya. Dengan menghabisiku, lebih baik aku pergi dulu. Tunggu. Luo Tingchuan sebenarnya aku. Aku mengerti. Aku sudah mencap wajahmu. Mulai sekarang, kamu adalah orangku. Lihat siapa lagi yang berani mengganggumu. Itu, tiba-tiba ingat. Besok aku ada urusan. Aku pergi dulu. Apa-apaan ini? Bisa-bisanya berhenti di tengah jalan? Apa dia yang tidak mampu? Atau ada yang salah dariku? Jika aku bersama Muyan, berarti mengingkari janji masa kecilku. Tapi, jika aku bersama Zihan, bagaimana aku bisa memandang Muyan? Tuan, tunggu sebentar. Ada hal penting yang perlu saya ingatkan pada Anda. Apa? Tuan, Anda ini. Belakangan ini, nasib asmara Anda sedang ramai. Kamu tahu dari mana? Saya adalah ahli spiritual dari Changshan, khusus membantu orang mengatasi masalah. Bagi saya, bekerja adalah yang paling terhormat. Kalau tidak percaya, lihat ini. Masalah yang Tuan hadapi ini bisa Anda ceritakan pada saya. Saya jamin akan terselesaikan dengan lancar. Sanggup. Perhatikan baik-baik. Tidak tepat, tidak usah bayar. Begini, Master. Sudah lebih dari 10 tahun aku mencari seseorang. Dan aku berjanji akan menikahinya. Tapi, selama ini, aku sudah jatuh cinta pada orang lain. Sekarang, orang yang kucari selama ini muncul. Dan dia ternyata adalah adik kandung dari orang yang kucintai itu. Sebenarnya, bukan adik kandung sepenuhnya. Aku harus bagaimana? Masternya? Master? Master. Situasi Anda memang agak rumit, tapi bukan berarti tidak ada solusinya. Apa solusinya? Scan dan bayar dulu, baru akan kukasih tahu. Usaha kecil-kecilan, cari nafkah untuk keluarga. Mohon maklum, scan yang mana saja boleh. Berapa? 81 kata. Apa? Kamu merampok ya? Jangan. Masalah Anda ini. 3 kata saja sudah bisa selesai. Begini saja, akan kuberitahu 1 kata dulu. Lempar. Lempar? Katakan. Lempar koin. Lempar koin? Muka. Pilih. Yang pertama, istri sah. Belakang, pilih yang selingkuhan. Anda tinggal lempar ke atas. Kamu yang selingkuhan. Keluargamu semua selingkuhan. Maaf, salah pilih kata. Beneran ada gunanya gini? Memang perlu dia kasih tahu? Penipu. Saat koinnya mendarat nanti, Anda bahkan tak perlu melihat. Sudah tahu harus pilih siapa. Bungkus semuanya untukku. Baik, Kamu mau apa di sini? Bukannya aku yang harusnya nanya itu? WeChat nggak dibalas, telepon nggak diangkat. Kamu mau apa sebenarnya? Lepasin. kartu Anda. Ini kan kartu tambahan Luo Tingchuan, kok bisa ada di kamu? Karena kau sudah tanya, kalau begitu, biar aku jelaskan dengan jelas. Luo Chengzu, pernikahan kita dibatalkan. Kenapa? Karena aku akan segera menikahi Luo Tingchuan. Menikahi Luo Tingchuan. Luo Tingchuan itu, dia tidak suka wanita. Kau mau menikah dengannya. Kau sudah gila. Hanya orang bodoh sepertimu yang percaya dia suka pria. Aku tidak percaya, kecuali kau tunjukkan buktinya. Karena akulah orang yang selalu dia cari, orang yang dia rindukan. Tidak mungkin. Aku sudah mengundang semua tamu. Sekarang, semua orang di Haicheng tahu kita akan menikah. Kau mau batal sekarang? Kau anggap aku apa? Kalau bisa menikahi Luo Tingchuan,
Buat apa aku menikahimu? Salahkan saja dirimu sendiri. Karena kau anak haram, kau takkan bisa menandingi Luo Tingchuan. Luo Tingchuan, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Untukku. Cantik sekali. Terima kasih, Kak Tingchuan. Sebagai hadiah pernikahanmu, semoga kau suka. Ini. Melamarku? Bukan, ini hadiah untuk pernikahanmu dengan Luo Chengzhou. Apa? Kalau bukan karena Zhou Mi memberitahuku, aku bahkan tidak tahu kau sudah bertunangan. Selamat. Aku dan Luo Chengzhou dijodohkan keluarga. Tidak ada cinta. Jangan salah paham. Aku sudah bilang padanya. Dulu kau yang melindungiku. Sekarang aku dewasa. Giliranku melindungimu. Mulai sekarang, kau jadi adikku. Tapi waktu kecil, kau bilang, kalau sudah besar nanti, kamu akan menikahiku. Tapi aku sudah menikah dengan Muyan. Kamu adalah adik Muyan. Maka mulai sekarang, kamu juga adikku. Aku mengerti. Tolong pesankan makan malam romantis untukku. Ini maksudnya. Soal aku menyembunyikan identitasku ini, aku rasa. Aku selalu merasa perlu memberi penjelasan pada Muyan. Mulai sekarang, aku harus bisa berinteraksi dengannya. Dengan jujur sebagai Luo Tingchuan. Bos, soal nona muda salah paham tentang Anda, masih ada lagi. Apalagi, Bos, Anda lupa nona muda selama ini mengira Anda itu gay. wah, hampir saja aku lupa. Cepat, pesankan restoran untukku. Aku harus menjelaskan semuanya padanya. Bos, tidak bisa. Bos, tidak bisa. Hari ini ada jamuan makan dengan klien besar. Kalau begitu, besok saja. Baik, baik. Aku akan pesan sekarang. Adik? Siapa mau jadi adikmu? Shen Muyan. Aku tidak akan membiarkan kalian bahagia. Kamar VIP untuk malam ini sudah dipesan, tapi Tuan Luo hari ini harus menemui klien secara langsung. Jangan sampai ada masalah. Tenang saja. Kudengar klien itu suka sekali menyuguhi minuman keras. Aku sudah memesan kamar nomor 1420 di Grand Imperial Hotel. Kalau Tuan Luo mabuk, bisa langsung beristirahat di sana. Masuk. Tuan Luo, kerja sama kita kali ini sangat istimewa. Mari kita minum. Tuan Luo memang murah hati. Bos, mau ku antar Anda keluar untuk sadarkan diri. Bos, kamu baik-baik saja. Dasar otakku bebal. Obat mabuknya belum diambil. Bos, yang itu. Aku ke mobil. Ambilkan obat mabuk untukmu. Tunggu aku ya. Jangan pergi dari sini. Muyan. Tingchuan. Kamu lelah, ya? Aku bantu kamu istirahat. Muyan, kamu datang. Kamu tidak marah padaku lagi? Masa sih aku marah sama kamu? Ayo kita istirahat. Halo? Shen Zihan, kenapa kamu bersama Luo Tingchuan? Iya, Kak. Kakak Tingchuan. Dia terus-terusan gak mau lepasin aku. Sudah. Kak Tingchuan, jangan terlalu keras. Nona muda, kenapa Anda di sini? Justru aku yang mau tanya kamu, Luo Tingchuan mana? Saya mau ambil obat mabuk untuk Tuan Luo. Ini berita besar nih.
Bos, Muyan, aku. Ini apa yang terjadi? Ting Chuan. Kamu tadi kan minum. Terus-terusan menarikiku. Jadi, jangan difoto. Jangan difoto. Keluar. Cepat keluar. Muyan! Muyan! Dengar penjelasanku. Aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Katanya kamu suka laki-laki? Lalu dia, Shen Zihan, ada di sini. Ini penjelasannya apa? Main-main begini sama aku? Seru ya? Aku tidak bermaksud main-main sama kamu. Kuma, akhir-akhir ini terjadi terlalu banyak hal. Aku belum sempat jelasin ke kamu. Belum sempat. Kamu jelas punya banyak kesempatan untuk jelaskan semuanya padaku. Bahkan, malam itu kamu juga bisa membuktikannya dengan tindakan. Tapi kamu tidak. Aku tidak mau kamu menyerahkan dirimu terlalu mudah. Kamu sendiri yang bilang begitu. Kamu sendiri percaya tidak? Ya, apa yang kamu katakan memang masuk akal. Tapi tidak akan ada kesempatan lagi. Luo Tingchuan. Kita cerai saja? Muyan. Muyan. Nenek, kok nenek datang? Kalau nenek tidak datang lagi, wartawan-wartawan itu bakal menyebarkan fotomu dan harga saham grup Luo bisa anjlok sampai batas bawah. Untungnya yang dihamili adalah seorang gadis. Nenek yang urus ini untuk kalian. Tentukan tanggal pernikahannya, lalu langsung nikah. Tidak mungkin. Kenapa? Nenek, aku sudah bilang berkali-kali, aku punya perempuan yang kusukai. Sekarang aku malah membuatnya menangis. Aku harus pergi memohon maaf dan membawanya kembali. Memangnya Shen Muyan itu baik apa? Dia selalu galak sama kamu. Lagi pula dia tidak bisa merawat kamu. Nenek, aku dan Muyan sudah lama menikah. Apa? Su, sudah menikah? Untuk masalah yang terjadi malam ini, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk memberi kompensasi. Tapi kalau ingin menyuruhku meninggalkan Shen Muyan, sama sekali tidak mungkin. Jangan nangis, jangan nangis. Anakku, jangan menangis. nenek jangan marah. Ini semua salahku. Aku memang tidak pantas untuk Ting Chuan. Aku memang tidak beruntung masuk keluarga Luo. Untuk kejadian hari ini, anggaplah seperti tidak pernah terjadi. Masa ya seperti ini? Kamu terlalu dirugikan. Ting Chuan kita ini bukanlah tipe pria yang tega meninggalkan wanita setelah merusaknya. Tenang saja, nenek akan beri kepastian untukmu. Ini bukannya jimat pelindung Ting Chuan. Anak ini sudah besar begini. Masih saja sembrono. Jimatnya hilang saja tidak tahu. Ini punya Ting Chuan. Tapi kenapa? Aku selalu melihatnya di tubuh Shen Muyan. Nah, kita pulang dulu ya. Nenek pasti akan membelamu. Muyan. Muyan, dengarkan dulu penjelasanku. Aku sudah mabuk total saat itu. Aku sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Kau pikir karena ini aku marah? Siasat sialan Shen Zihan itu, aku bahkan tak sudi memikirkannya. Kalau begitu, kenapa kau marah? Kau membohongiku 3 kali berturut-turut. Kau membuatku merasa hidup seperti orang bodoh. Bukan begitu, Muyan. Kau mengenal diriku. Aku selalu mengira kaulah pemilik gelang itu. Permusuhanmu terhadap Presiden Grup Luo begitu besarnya. Aku takut kau akan menolakku. Karena itulah aku menyembunyikan identitas. Lalu soal orientasi seksual itu, kenapa kau sembunyikan dariku? Kau dulu begitu antusias padaku. Kupikir kau sudah memaafkan masa laluku. Maafan itu berlaku jika ada alasan yang terpaksa. Kau punya alasan seperti itu? Kau cuma pembohong busuk. Muyan, aku minta maaf. Aku benar-benar bersalah. Kumohon, jangan ajukan cerai dariku. Besok pagi jam 8, kita ketemu di kantor catatan sipil. Bos, nyonya muda. Dia.
Sekarang juga kau, selidiki tuntas. Apa yang sebenarnya terjadi? Siap. Nona, sendirian? Mau ditemani? Singkirkan tangan kotormu, atau kau yang tanggung akibatnya. Pura-pura suci saja. Sudah datang ke tempat ini. Sok jagoan ya. Ada apa ini? Kekuatan superku hilang? Minggir. Bangsat. Kau cari mati. Tuan, tindakan yang mengganggu tidak diizinkan di sini. Siapa kau? Berani ikut campur urusanku? Apa yang kau lakukan? Seperti yang diduga, kekuatan Shen Muyan itu berkaitan dengan jimat ini. Kekuatanku kembali? Pergi. Ya, ya. Muyan, Kenapa kamu kesini lagi? aku khawatir tentangmu. Kamu minum alkohol? Jangan ikut campur. Aku tak ingin melihatmu lagi. Ini adalah peninggalan ibuku untukku. Sekarang kuberikan untukmu. Bukankah jimat itu peninggalan ibunya? Kenapa bisa dia membuangnya begitu saja? Hello, Jomi. Segera selidiki untukku. Panti asuhan Yichi, siapa saja yang baru-baru ini melakukan kontak dengan mereka? Baik. Muyan, Muyan, aku perlu bicara denganmu. Aku tak mau dengar. Muyan, aku tahu engkau marah. Tapi percayalah padaku, aku mabuk waktu itu. Tak mungkin aku bisa melakukan apa-apa. Berhenti. Luo Tingchuan, sudah aku bilang sebelumnya, yang kupermasalahkan bukan Shen Zihan. Yang kupermasalahkan adalah kamu. Kamu terus-menerus menipuku. Kalau begitu, apa yang harus kulakukan agar engkau bisa memaafkanku? Maaf, sudah malam, aku pulang. Muyan, Jangan ikuti aku. simpan baik-baik ini. Aku janji tidak akan mengikutimu lagi. Jangan ikuti aku lagi. Bos, gimana? Apa Nyonya Muda berhasil ditarik balik? Benar-benar punya mata, tapi tak bisa melihat. Cuma bisa kedip, nggak bisa lihat situasi. Santai aja, bos. Wanita paling kuat pun takluk pada kesetiaan. Terus aja kejar mati-matian. Tenang, Emang perlu kau kasih tahu. Muyan lagi ngapain akhir-akhir ini? katanya. Nyonya Muda menyewa area perkantoran yang sangat luas. Sepertinya mau memulai usaha. Muyan, Muyan. Kebetulan banget. Mau kemana? Aku antarin. Pagi buta, berkeliaran dengan mencurigakan di depan rumahku. Kebetulan yang kayak gini, aku nggak perlu kau antar. Pergi sendiri. Kau mau apa? Aku ingin menebus kesalahanku. Udah aku katakan nggak perlu. Minggir. Lagi pula, jalanan ini luas. Mau kemana? Itu aku. Kau nggak bisa halangi aku. Main kasar, ya? Apa kau pikir aku nggak bisa menghentikanmu? Baik. Sekarang nggak bisa pergi, kan? Dadah. Muyan, aku nggak akan menyerah. Bos, supir di belakang pada mulai memaki nih. Aku tahu. Bannya kempes. Lihat, bisa jalan nggak?
Bos, gimana kalau Anda turun dulu? Diam aja ngapain? Panggil Derek. Muyan, Ino, selamat buka usaha. Kok kayak hantu gentayangan sih? Cepat banget ganti mobil. Mobil di rumahku. Banyak, sampai garasi nggak muat. Yang di belakang itu juga punyaku. Kau hancurkan satu mobil. Aku ganti dengan yang baru. Kok tahu aku buka hari ini? Kau menyuruh Jomi mengawasiku ya? Enggak kok, jangan salah paham. Aku bukan orang seperti itu. Bukan. Iya juga sih. Keluarga Luo sangat berkuasa. Perusahaan kecilku ini, mana mungkin bisa menyembunyikannya darimu? Hari ini kan kita grand opening. Hari yang bagus begini, jangan sampai mood rusak. Hanya karena hal sepele. Oke? Jangan karena hal kecil ini. Jadi marah. Pergi. Direktur Shen, staf sudah menunggu untuk rapat. Oke, ayo pergi. Bos besar. Bos, gimana pertempurannya? Bos, sekarang kita harus gimana? Aku justru makin semangat kalau diterpa cobaan. Rapat hari ini sampai di sini. Aku pesankan makanan untuk kalian. Sebentar lagi sampai. Halo, pesanannya sudah sampai. Cepat sekali sampainya. Bukannya baru saja dipesan? Masuk. Muyan, lapar kan? Kok kamu belum pergi? Silakan dinikmati. Maksudmu apa ini? Bukan apa-apa. Kan kamu belum makan. Aku bawain makanan buatmu. Panggil 2 orang, bantuin aku angkat seseorang. Angkat siapa? Kalian mau apa? Mau apa? Bos. Bos, kamu gak apa-apa kan? Luka nggak? Gak apa-apa. Kalian kok main pukul orang? Bukan penghuni gedung? Dilarang masuk. Kelihatannya kamu cukup lancang. Kamu tahu nggak siapa bosku ini? Bos saya itu... Sampai-sampai orang lain tahu. Kalau yang diusir dari kantor adalah saya, Luo Tingchuan. Apa yang perlu dibanggakan? Bos, jadi kita harus gimana? Menurutmu, grup sebesar Luo Group buka cabang di sini wajar kan? Bos, jagoan tetap jagoan. Ayo pergi. Bisa masuk. Mulai sekarang, kita adalah perusahaan tetangga. Mohon bimbingannya. Kapan-kapan kita makan bareng. Gak ada waktu. Ini. Bos, kok ini sih? Kita pindah kantor baru. Kenapa nggak panggil lebih banyak bantuan? Aku capek banget. Tahun ini, gaji tahunanmu naik 2 kali lipat. Bos, serahkan padaku. Masuk. Nona Sen, ini boneka pelampiasan emosi dari Tuan Luo. Taruh saja di sini. Ini apa lagi? Bentuk hati. Masuk. Nona Shen, ini hadiah dari Tuan Luo untuk Anda. Masuk. Stop. Stop. Nona Shen, ini bunga pesanan Tuan Luo untuk Anda. Masuk. Nona Shen, ini kue dari Tuan Luo untuk Anda. Luo Tingcuan keluar sekarang.
Muyan, akhirnya kamu mau perhatikan aku. Bos, hati-hati. Muyan, Kamu mau gimana sih? aku mau kamu perhatiin aku. Kalau kamu kirim barang lagi, aku laporkan ke polisi. Tuduh kamu melecehkanku. Muyan, Aku nggak salah lihat kan? Beneran? Soalnya aku juga lihat. lihat apa lihat? Belum pernah lihat suami minta maaf ke istrinya sendiri. Luo Tingcuan, cepat bangun. Kalau kamu maafkan aku, baru aku akan bangun. Kalau begitu, silakan terus berlutut. Apa yang kalian lihat? Apa? Muyan, aku tahu, di dalam hati, kamu masih ada aku, kan? Aku sudah kehabisan akal. Aku tidak tahu lagi harus bagaimana, supaya kamu tidak marah. Muyan, tolong, maafkan aku untuk kali ini saja. Beri aku satu kesempatan ya, Kuma sekali. Kita mulai dengan serius. CEO Luo memang punya banyak waktu luang ya. Di luar sudah kacau balau, kau malah masih bermain-main di sini. Taktik memelasmu yang kemarin mana? Maksudmu apa? Apa maksudmu? Berarti kau benar-benar tidak tahu. Bos, cepat lihat ini. Apa? Lihat aja nggak boleh. Bukan, Muyan, tolong percayalah padaku. Apapun yang terjadi, hatiku hanya milikmu. Aku akan membuktikannya. Bos, cepat pergi. Tampaknya yang ditinggalkan. Bukan cuma aku sendiri. Jangan asal ngomong. Luo Tingcuan berbeda denganmu. Dia pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Nona Shen, apakah ini karena kamu cukup percaya pada dirimu sendiri atau cukup percaya pada Luo Tingcuan? Bahkan, kalau hubungan kalian membaik, mungkinkah bisa kembali seperti semula? Diam kau. Shen Zihan adalah tunanganmu. Dia saja sudah kabur. Kok kamu nggak panik? Dasar lonte, berani-beraninya kau mengkhianatiku. Luo Chengzu. Orang mengejar yang lebih tinggi, air mengalir ke tempat rendah. Prinsip sederhana ini saja, tidak kau paham? Oke, kau yang paling berani, hari ini ku hajar habis-habisan. Kau tidak boleh memukulku. Aku hamil anakmu. Apa? Alasan aku menjebak Luo Tingcuan adalah demi anak kita. Menurut rencanaku, Luo Tingcuan akan membesarkan putra kita. Nantinya, kelompok bisnis Luo akan kembali ke tangan kita. Kau meremehkan Luo Tingcuan. Kalau dia tahu, satu-satunya yang akan dilakukannya adalah memaksamu menggugurkan kandungan itu. Luo Tingcuan itu berhati serigala. Lalu nenekmu, apa dia akan rela melihat cicitnya mati? Chengzo, asal kau mau membantuku, anak ini bisa menjadi anak Luo Tingcuan. Setiap orang punya pilihannya masing-masing. Dia bersikeras minta cerai, apalagi yang bisa kulakukan? Ini aneh. Berlagak begitu bijaksana, sangat berbeda dari biasanya. Atau jangan-jangan kau sedang menyimpan niat jahat lagi? Jangan asal bicara. Kau pikir kenal aku? Kukatakan padamu, jangan coba-coba menebak-nebanku. Baik. Lupakan saja ucapanku tadi. Kamu tidak marah? Untuk apa aku marah? Itu urusan Luo Tingcuan. Lagi pula, aku percaya dia akan menyelesaikannya. Sangat naif, sangat percaya diri. Aku tidak berharap tinggi. Tingcuan bisa menerimaku. Aku hanya berharap dia mau menerima anak dalam kandunganku. Bos, apa rencana Tuan? Kari Shen Zihan, suruh dia pergi ke rumah sakit untuk aborsi. Bos, sang nenek pasti tidak akan setuju. Dan karena kabar ini, citra negatif grup Luo di mata publik semakin memburuk. Pasar saham juga terguncang. Bos, menurutmu, apakah ada orang yang berusaha? Selain Luo Chengzhou, siapa lagi yang akan menggunakan cara keji seperti ini untuk menyerangku? Bos, lalu bagaimana dengan sang nenek? Bagaimana? Aku harus menjelaskannya. Sol nenek, aku yang akan urus. Anak yang dikandung Shen Zihan itu, baik itu benar atau palsu, aku tidak akan mengakuinya. Aku ini presiden grup Luo. Masa ia harus mau dipermainkan oleh orang-orang rendahan seperti mereka? Bos, jadi
Apa langkah kita selanjutnya? Kumpulkan semua proyek yang pernah ditangani Luo Chengzhou di grup Luo selama ini. Untukku, aku akan balas budi padanya. Sudah lama aku tidak membereskannya. Sepertinya dia sudah lupa siapa sesungguhnya penerus grup Luo. Tenang saja Tuan Luo. Luo Tingchuan sekarang dibombardir berita negatif. Harga saham grup Luo juga terus merosot. Saat rapat Dewan Direksi berikutnya digelar, aku pasti memilihmu untuk jadi presiden baru kita. Dilihat dari kemampuan dan integritas, aku jelas lebih mendukungmu, Tuan Luo. Terima kasih atas kepercayaan Anda semua. Setelah Luo Tingchuan tersingkir dengan hina, saya berjanji kepada Anda semua, kita akan seya sekata. Baik, mari kita bersulang untuk kerjasama kita. Maaf, hadirin sekalian, kepercayaan kalian mungkin akan sia-sia belaka. Maaf, hadirin sekalian, kepercayaan kalian semua bisa sia-sia. Luo Tingchuan, berani sekali kau datang ke sini. Kalau aku tidak datang, belum tentu di perusahaan kau akan merasa kalang kabut. Karena kalian berdua sangat ingin berinvestasi pada adikku ini. Maka aku sebagai kakaknya akan memperlihatkan pada semua prestasi gemilang adikku yang hebat ini. Tahun sebelum lalu, Luo Chengzhou diangkat menjadi Direktur Proyek Grup Luo. Dia menangani total 4 proyek. 3 diantaranya gagal dalam negosiasi karena kesalahannya sendiri. Tahun lalu, Luo Chengzhou menjadi Kepala Keuangan Grup Luo. Dia menggelapkan uang haram sebesar 20 juta. Sampai sekarang belum dikembalikan. Lalu tahun ini, Cukup, Luo Tingchuan, apa maksudmu? aku hanya ingin kau menyadari sebenarnya dirimu itu seperti apa. Jika bukan karena bertahun-tahun ini, aku selalu membereskan kekacauanmu, kau sudah lama diusir dari Grup Luo. Berdasarkan apa kau menuduhku? Sekarang karena saham perusahaan anjlok. Kau lebih baik pikirkan dulu cara menebusnya. Kau kira dengan menyuap wartawan untuk menyebar berita buruk tentangku, lalu bisa menggoyahkan posisiku di Grup Luo? Kuhitung waktunya wartawan yang kau suap itu sekarang seharusnya sedang mengadakan konferensi pers klarifikasi. Tunggulah surat teguran hukum dariku. Klarifikasi? Apa yang bisa kau klarifikasi? Kau merusak lalu meninggalkannya, membuang istri dan anak. Itu fakta. Aku akan ajak Shen Zihan untuk aborsi. Apa? Kau bahkan tega menolak anak kandungmu sendiri? Seumur hidupku, Luo Tingchuan ini, selain Shen Muyan, tidak akan memiliki anak dengan wanita lain manapun. Luo Tingchuan, kau memang kejam. Tingchuan, kamu di mana? Pulang ke rumah keluarga. Mari kita bahas bersama cara menangani masalah ini. Kamu jadi tidak waras. Ya? Mau menggugurkan anak kandungmu sendiri? Cepat-cepat balik ke sini. Bos, situasi saat ini, jika Anda tidak menuruti keinginan Nyonya Shen, bukan hanya Nona Shen yang tak akan memaafkan, tapi juga Bukan hanya posisi direktur utama di Grup Luo saya yang terancam, bahkan saya secara pribadi bisa hancur dan tercemar nama baiknya. Oh ya? Kalau semua orang sudah memaksaku, ya, aku akan menikahinya. lalu Nona Shen bagaimana? Nenek, Tingchuan, kami panggil kamu pulang hari ini untuk membahas perceraianmu dengan Shen Muyan dan pernikahanmu dengan Shen Zihan. Tingchuan, kalau kamu merasa terlalu cepat untuk menikah, waktunya bisa kita rundingkan. tidak perlu. Aku setuju untuk menikah. Karena Shen Muyan bersikeras untuk bercerai, aku tidak akan memaksanya lagi. Apalagi, Zihan sudah mengandung anakku. Nah, ini baru cucu yang baik. Wanita yang tidak tahu diri itu sama sekali tidak layak masuk keluarga Luo kita. Aku akan suruh bawahan mempersiapkan pernikahan kalian. Namun, kalau langsung menikah setelah bercerai, mungkin reputasi Grup Luo akan terdampak buruk. Bagaimana kalau bertunangan dulu saja? Zihan, bagaimana menurutmu? Nenek, saya ikut keinginan nenek. Rabu depan saja. Hari itu memang hari baik kita. Rayakan dengan meriah. Zihan. Karena sekarang kita sudah sekeluarga. Ini hadiah dari kakek Tingchuan. Saat aku masuk keluarga Luo dulu, sekarang ku berikan padamu.
Kalau ibu sudah memberinya, terimalah. Terima kasih, Ibu. Yang ini. Yang itu juga. Dan yang ini, bungkus semuanya. Zihan, Kamu kenapa di sini? Kenapa kamu datang? Kamu turun dulu. Bukannya sudah kukatakan, jangan ketemu dulu? takut apa? Kita kan satu paket. Aku tidak mungkin mengkhianatimu. Katanya, kamu hamil anak Luo Tingchuan, kenapa masih berurusan dengan Luo Chengzu? Dipeluk erat-erat begitu. Tidak takut kenapa-kenapa sama janin? Bahkan, kalau yang ini hilang, kita buat lagi juga masih ada waktu. Jangan omong sembarangan. Meski janinnya hilang, undanganmu sudah disebarkan semua. Ditambah masalah kamu mencuri identitas. Kurasa Luo Tingchuan tidak akan berbuat macam-macam padamu. Kamu tahu dari mana? Kalau tidak ingin orang tahu, jangan lakukan. Aku sudah selidiki. Kamu memang pernah di panti asuhan Yichi. Tapi 12 tahun lalu, keluarga Shen salah membawamu pergi. Waktu Luo Tingchuan ada di panti asuhan. Kurasa di panti asuhan itu hanya Shen Muyan satu-satunya. Kamu takut apa? Waktu kecil, Shen Muyan pernah sakit demam tinggi. Gelang apa? Luo Tingchuan? Semuanya sudah dia lupakan? Gelang apa? Luo Tingchuan? Semuanya sudah dia lupakan. Oh, begitu rupanya. Pantasan kamu berani-beraninya seperti ini. Aku peringatkan kamu, hal-hal ini. Lebih baik kamu bungkus rapat-rapat di dalam perut. Kalau sampai ada orang lain yang tahu, kita berdua tamat riwayatnya. Sudah, aku masih ada urusan lain. Aku duluan ya. Orang-orang dari keluarga Luo masih menunggu. Wartawan Sun, tolong selidiki sesuatu untuk... Kakak sudah pulang rupanya. Mau duduk? Temanin aku memilih-milih. Tempat tunangan aku dan Tingchuan? Tidak usah. Akhir-akhir ini, aku jadi sering teringat masa kecil, soal panti asuhan dulu, pusing sekali. Kamu bilang apa? Kamu lanjutin aja. Aku mau ke lantai atas. Apa kamu jadi ingat sesuatu? Coba katakan. Shen Zihan, belum cukup dipukuli ya? Dulu aku memang takut sama kamu, tapi sekarang aku nggak takut lagi. Kamu segitunya takut kalau aku ingat sesuatu. Iya kan? Memangnya kamu sudah berbuat salah ke aku? Misalnya, soal pernikahan dengan Luo Tingchuan ini. Iya kan? Kamu sudah berbuat salah ke aku? Jangan harap bisa menjebakku bicara. Kamu pasti belum ingat apa-apa. Benar kan? Besok malam, di ruang VIP Hotel Grand Imperial, kamu bawa orang ke sana. Harus bisa dapatkan foto aku dan Luo Tingchuan. Kalau semuanya berhasil, 500.000. Adikku, untuk bisa naik posisi, sungguh sangat berusaha keras ya. Menurutmu, kalau aku berikan ini kepada Luo Tingchuan, masih bisakah kamu menjadi Nyonya Luo? Apa maumu? Tentu saja membongkar kebohonganmu. Dah. Shen Muyan, mati saja kau. Untayan jimat ini warisan dari ibuku. Sekarang kuberikan padamu. Gelang tangan ini akan kuambil sebagai penukar jimat yang kuberikan padamu. Yanyan, jimat ini harus kau lindungi baik-baik. Setidaknya sebelum usiamu 24 tahun, harus selalu kau kenakan di tubuhmu. Mengerti? Ibu, mengapa harus 24 tahun? Karena setelah menginjak usia 24, barulah kekuatanmu akan terbangun sepenuhnya. Kekuatan keluarga kita. Nanti kau akan paham sendiri. Kekau, mau apa? Kau mau apa? Ayah, bukan begitu. Ini gara-gara Shen Muyan. Dia iri karena aku akan menikahi Luo Tingchuan. Dia ingin menggagalkan pernikahan kedua keluarga kita. Aku terpaksa melakukannya. Apa? Hanya tinggal 3 hari lagi pesta pertunangan. Tidak ada yang boleh menghentikan kami. Ayah, asalkan ayah mau membantuku, sama saja menolong seluruh keluarga Shen. Pelayan.
Nona tertua tidak sengaja terjatuh. Mungkin kepalanya cedera. Bawa dia ke rumah sakit. Dan kunci di sana. Jangan sakiti dia. Jimat ini warisan dari ibuku. Sekarang ku berikan padamu. Rupanya, Luo Tingchuan adalah anak laki-laki itu yang dulu di panti asuhan Ichi. Nona, kondisi kejiwaan Anda saat ini tidak stabil, tidak boleh keluar. Kondisimu baru yang tidak baik. Minggir. Tahan dia, Kalian mau apa? suntik saja, nanti kamu akan baik-baik saja. Aku tidak sakit, dokter gadungan. Minggir. Hentikan, Kalian ini mau apa? tenang, habis disuntik akan sembuh. Aku tidak sakit. Apa yang kalian lakukan? Dokter bodoh, aku tidak sakit. Berhenti, Zomi. ini adalah sertifikat yang membuktikan Nona Shen Muyan waras. Dia tidak gila, kalian tidak berhak mengurungnya di rumah sakit ini. Lepaskan dia, lepaskan. Bukankah seharusnya kamu sedang berada di acara pernikahan Luo Tingchuan? Kenapa kamu malah ke sini? Tuan Luo yang menyuruhku datang. Dia khawatir Nyonya dalam bahaya. Luo Tingchuan, Tenang saja, niat Tuan Luo menikahi Shen Zihan bukan karena cinta. Ini semua untuk membongkar kedoknya. Aku datang untuk menjemput Nyonya ke sana. lalu untuk apa kita menunggu? Ayo. Nona Shen, selamat ya. Sungguh pasangan yang serasi. Lihat kemegahan pesta pertunangan ini. Tuan Luo pasti sangat menyayangimu. Ah, tidak juga. Semua ini hanya mengikuti keinginan nenek. Dia yang mengatur segalanya. Mana kakakmu? Kok tidak kelihatan? Kakakku, dia memang tidak terlalu suka padaku. Dia tidak mau datang. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Masa iya adik bertunangan, kakaknya malah tidak hadir? Beneran keterlaluan. Benar. Adik bertunangan, masa iya kakaknya tidak datang? Betul sekali. Adikmu bertunangan, masa iya kakaknya tidak datang? Muyan, kau datang. Kakak, kok kamu di sini? Bukannya kamu mengharapkan kedatanganku, ku datang. Kamu jadi tidak senang lagi. Kakak, kamu salah paham. Masa aku tidak senang? Aku justru sangat senang. Kalau begitu, aku akan membuatmu lebih senang lagi. Shen Muyan, ini bukan main-main. Ini adalah acara pernikahan antara keluarga Shen dan Luo. Kamu tidak boleh bertindak semaumu. Pergi dari sini, cepat. Nona Shen, sudah lama tidak bertemu. Sudah lama tidak bertemu apanya? Aku sama sekali tidak mengenalmu. Nona Shen, sebagai orang harus jujur, tahu? Dulu kita sepakat 500.000, Nona masih ada sisa 300.000 yang belum dibayar. Kenapa? Sekarang langsung berbalik tidak mengenali orang? Shen Zihan, aku tidak tahu apakah kamu benar-benar bodoh atau benar-benar tolol. Kamu kira dengan merusak alat perekamku itu, lalu buktinya bisa hilang? Besok malam, di ruang VIP Hotel Imperial Majesty, kamu bawa orang ke sana. Pastikan dapatkan foto, ku, dan Luo Tingchuan. Setelah berhasil, 500.000. Apa yang terjadi? Maksudnya, masalahmu dengan Tingchuan. Seluruhnya adalah rekayasamu. Tidak, nenek, bukan aku. Dia yang menyuruh wartawan ini menjebakku, agar di depan semua orang, namaku tercoreng. Kamu sendiri yang berbuat salah, masih mau menyalahkan orang yang membongkarnya. Kakak, hari ini adalah hari paling penting dalam hidupku. Aku mohon padamu, tolong lepaskan aku. Shen Muyan, di depan banyak orang seperti ini, kamu mengintimidasi adikmu sendiri? Niat apa yang kamu punya? Zihan sudah cukup menderita. Siapa yang lebih menderita? Dia orang luar, mengambil posisi orang lain. Bertahun-tahun menjadi putri di keluarga Shen, dia menderita saat kamu melihatnya, mendorong putri kandungnya sendiri, jatuh dari tangga, kamu tidak bergerak. Dia menderita? Muyan, kau terluka di mana? Tulang tengkoraknya baik-baik saja, membuatmu khawatir. Aku malah harus berterima kasih pada kelicikanmu, mengingatkanku pada masa kecil. Saatnya pertunjukan dimulai. Saatnya pertunjukan dimulai. Presiden Luo, kepala panti asuhan sudah datang. Apa? Apa? Kepala panti asuhan apa? Bukankah kau bilang dulu, tinggal di panti asuhan Yichi? Hari ini adalah hari bahagia kita. Aku memanggil kepala panti asuhan kita untuk menjadi saksi. Ada masalah? Tidak senang? Ibu kepala, apakah Anda masih ingat? 10 tahun lalu,
ada seorang gadis kecil yang kekuatannya sangat-sangat besar? Tentu saja. Bagaimana mungkin perkataannya dipercaya? Kepala panti itu sudah sepuh, lagi pula dia juga mengidap Alzheimer. Ingatannya kacau itu sangat mungkin. Kau memang jago mencari celah? Sudah bertahun-tahun berlalu, mataku sudah rabun, belum tentu bisa mengenali. Itu memang tidak meyakinkan. Tapi ada satu hal yang kuingat dengan jelas. Selama jimat ini berada pada pemiliknya, pasti akan mendapatkan kekuatan dali. Dan begitu melewati usia 24 tahun, kekuatan itu akan melekat selamanya. Benar, kepala panti benar. Aku sekarang tidak memiliki kekuatan dali, karena jimatnya tidak ada di sisiku. Yang kamu maksud adalah ini, bukan? Yang kamu maksud adalah ini? Bukankah aku sudah membuang benda ini? Bagaimana bisa kembali ke tangan Shen Muyan? Kamu, dari mana kamu menemukannya? Cukup bicara. Kamu bilang kamu adalah orang yang dulu itu. Kalau begitu, coba buktikan. Bahkan jika aku memakai jimat ini sekarang, sudah terlalu lama berlalu. Belum tentu masih berfungsi. Setelah usia 24 akan mendapatkan kekuatan ilahi. Yuzi. Sebelum usia 24, asal kamu adalah pemilik sejati dari jimat ini. Selama jimat itu ada padamu, kamu akan mendapatkan kekuatan ilahi. Kenapa? Oz, come round. Jangan-jangan kamu tidak tahu ini? Nona Shen, tolong hancurkan batu bata ini dengan tangan kosong. Kalau kamu tidak bisa, aku yang akan mengajarimu. Cepat sekali, langsung mengaku sendiri. Sudah sampai di titik ini, masih ada alasan apa lagi yang bisa kamu kemukakan? Ting Chuan, meskipun aku menipumu, tapi aku mengandung anakmu. Beri aku kesempatan sekali lagi. Kalau tidak kamu sebut, aku hampir lupa. Hamil 2 bulan, aku katakan 1 bulan. Kamu pikir Luo Tingchuan adalah orang bodoh yang mudah ditipu? Apa katamu? Hasil tes kehamilan ada di sini. Jika semua hadirin tidak percaya, bisa diperiksa di tempat. Masakan. Tidak masuk akal. Dia bahkan tidak tahu anak siapa yang dikandungnya. Beraninya dia menuduh keluarga Luo. Ayah si anak, maksudku kau, dari sudut pandang tertentu, dia tidak berbohong padamu. Soalnya, yang dikandungnya juga adalah keturunan keluarga Luo. Apa yang terjadi? Ini sandiwara? Sungguh keterlaluan. Nenek, jangan dengarkan dia. Semua ini, rencana wanita ini, untuk menjebakku. Luo Chengzhou, kau masih pantas disebut lelaki? Sekarang semuanya terbongkar, kau malah melemparkan tanggung jawab. Diam kau. Kenyataannya sekarang sudah jelas bagi semua orang. Mengingat perilaku kurang. Nona Shenzihan yang memalukan. Hari ini saya umumkan. Keluarga Luo membatalkan pernikahan dengan Shenzihan. Akara selesai. Nenek, maafkan aku mohon, maafkan aku. Berilah aku kesempatan lagi. Kau telah menjadikan keluarga Luo bahan tertawaan, masih berharap aku memaafkanmu? Mimpi. Nenek. Ibu, dengarkan penjelasanku. Kalau tahu akan berakhir seperti ini, mengapa melakukan semua itu dulu? Sudah kukatakan. Aku akan membuktikannya padamu. Sekarang sudah kubuktikan. Benar kan? Jadi kalian sudah tahu sejak awal? Sengaja mempermalukanku, ya? Bukan sudah tahu sejak awal, tapi aku sama sekali tidak pernah percaya padamu. Sejak kau pertama kali menggunakan anak itu untuk menekanku. Sejak saat itulah, kau seharusnya tahu. Akhirnya akan seperti ini. Shen Muyan. Sekarang semua salah paham sudah jelas. Masih marah sama aku? Masih dong, jangan kira karena kamu nggak beneran kenapa-kenapa sama dia, aku langsung bisa maafin kamu. Aku nggak peduli kamu marah atau enggak. Aku nggak akan lepaskan kamu. Kapan kamu tahu? Oh, dia bohong? Waktu di bar itu. Aku lihat dia ambil jimat kamu, terus dibuang ke tong sampah. Oh gitu? Dia sudah habis-habisan mengatur siasat, tapi akhirnya sia-sia juga. Memang lucu. Ayo, pulang sama aku. Pulang kemana? Nenekku, pengen ketemu kamu. You. Shen Muyan,
Luo Tingchuan. Mati aja kalian. Awas. Ting Chuan, Aku di sini. kamu nggak apa-apa. Aku baik-baik aja. Kamu gimana? Lupa ya, aku punya dali. Tolong aku. Tolongin aku. Anakku. Tolong. Tolong aku. Buntut ulah sendiri. Kamu gimana? Kalian yang nyakitin aku. Ya, Jangan fitnah dulu. Dia yang mau nabrak kami pakai mobil. Kalau kamu bilang, kami yang mau anak dalam kandungannya hilang bersamanya, silakan lanjutkan omonganmu. sayangnya janinnya nggak selamat. Perut pasien mengalami benturan parah ke depannya. Untuk bisa hamil lagi akan sangat sulit. Nggak apa-apa, santai aja. Setelah melewati segalanya ini, nenek dan yang lain pasti bakal terima kamu. Bu, Nek, Kalian datang. Nek, Bu, Kenapa baru sampai sekarang? kami di jalan. Sedikit tertunda. Sebenarnya saya ingin bertanya, kalian sudah menikah cukup lama? Kenapa baru sekarang berkunjung ke sini? Nenek, bukankah saya sudah bilang sebelumnya, saya menyembunyikan identitas saya darinya? Kudengar kamu sudah keluar dari keluarga Shen dan memulai usaha sendiri. Iya, sekarang perusahaanmu Yan sudah besar dan sangat sukses. Aku tidak bertanya padamu. ya, Nenek, Perusahaanmu itu juga bisa berkembang karena bantuan Ting Chuan, kan? Nenek, jangan bicara seperti itu. Kita kan satu keluarga. Wajar saja kalau Ting Chuan membantu istrinya. Ting Chuan memang pernah membantu saya. Tapi menurut saya itu wajar. Lagi pula, dia suami saya. Perusahaannya sibuk, Lumayan. jadi kapan rencananya? Saya bisa punya cicit? Hah, apaan? Kamu hampir resmi jadi anggota keluarga Luo. Aku tanya-tanya saja, tidak boleh? Kami akan berusaha secepatnya agar nenek segera punya cicit. Tapi, kalau anak perempuan mungkin tidak bisa. Saya lupa memberitahukan kekuatan super dari keluarga saya. Hanya diturunkan ke perempuan, bukan laki-laki. Dan sekarang saya baru genap 24 tahun, kekuatan super itu sudah permanen ada pada saya. Itu malah lebih baik. Nanti tidak ada yang berani mengganggu cucu perempuan kita. Kamu pasti akan menyesal nanti. Sayangku, waktunya makan. Sayang, sudah. Jangan nangis lagi. Paman Zhou akan menyusuimu. Ayo. Betul, betul. Xiaomi, Bos, kamu di mana? Kapan kamu pulang? Kedua nona itu kekuatannya luar biasa. Aku benar-benar tidak kuat menahan mereka. aku di rumah sakit. Kedua, nona itu sampai mematahkan tulangku. Baru saja masuk rumah sakit. Kamu harus bertahan. Aku percaya padamu. Bos, bos. Anak-anak sayang, jangan menangis lagi. Paman Zhou datang. Kemana kita pergi selanjutnya? Apa kita tidak pulang dulu untuk melihat anak-anak? Xiaomi bisa akur dengan mereka. Kamu tidak perlu khawatir. Kalau begitu, ayo kita ke Bali. Bagus.